Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang wettability atau coupling pada komposit. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Dito, yang kedua ada Diva, yang ketiga ada Diva, yang keempat ada Dwi, yang kelima ada Eha, yang keenam ada Endah, yang ketujuh ada Bang Erik, yang kedelapan ada Evanisa, yang kesembilan ada saya sendiri, Farandika, yang ke-10 ada Fauzan Gifari, yang ke-11 ada Gardian Hafiz Arkan, dan yang ke-12 ada Helmi. Baik, di sini ada outline dari kelompok kami. Yang pertama, itu adalah pengertian wettability pada komposit. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wettability pada komposit. Selanjutnya ada pengaruh coupling agent pada wettability komposit. Lalu ada bahan coupling agent pada komposit. Selanjutnya ada metode penggunaan coupling agent pada komposit. Lalu ada pengaruh wettability dan coupling agent pada sifat mekanik komposit. Lalu ada kesimpulan dan yang terakhir ada referensi. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian dari wettability pada komposit. Ya, wettability pada komposit adalah kemampuan suatu bahan untuk menyebar atau meresap pada permukaan bahan lainnya yang berbeda, seperti halnya antara matriks dan serat dalam sebuah komposit. Nah, ketika wettability antara serat dan matriks buruk, maka serat tidak akan terikat dengan baik dengan si matriksnya, sehingga kekuatan dan kekakuan komposit juga akan menurun. Sebaliknya, jika wettability antara serat dan matriks baik, maka ikatan antara serat dan matriks juga akan lebih kuat, sehingga komposit akan memiliki sifat mekanik yang lebih baik. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi wettability pada komposit. Nah, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi wettability itu ada 6 jenis, yaitu yang pertama ada kontak intermolekuler antara dua permukaan suatu bahan, yaitu kontak intermolekuler antara dua permukaan suatu bahan yang dapat diamati melalui pengukuran sudut kontak untuk mengetahui seberapa jauh matriks polimer dapat membasahi permukaan serat. Yang kedua ada moisture content, yaitu sifat hidrofilik yang dimiliki oleh serat alam harus direduksi dengan cara pemanasan pada oven sehingga kandungan air dapat dioptimalkan serendah mungkin. Dan yang ketiga ada kepadatan dan struktur permukaan. Permukaan yang kasar dan berpori dapat mempengaruhi wettability dengan meningkatkan luas permukaan kontak antara bahan komposit dan cairannya. Faktor selanjutnya adalah komposisi dan sifat permukaan serat, di mana komposisi dan sifat permukaan serat dapat mempengaruhi wettability dengan mempengaruhi energi permukaan dan adhesi antar serat dan matriks. Sebagai contoh, serat karbon yang dioksidasi pada permukaannya dapat meningkatkan wettability dengan meningkatkan energi permukaan serat. Kemudian, faktor yang kelima adalah sifat matriks, di mana sifat kimia matriks, dapat mempengaruhi wettability dengan mempengaruhi polaritas dan energi permukaan matriks. Sebagai contoh, penambahan surfaktan pada matriks polimer yang dapat meningkatkan wettability dengan mengurangi tegangan pada permukaan matriks. Yang keenam yaitu ada kelembapan lingkungan, di mana kelembapan lingkungan ini dapat mempengaruhi wettability dengan mempengaruhi energi permukaan dan adhesi antara bahan komposit dan cairannya. Sebagai contoh, penyerapan air pada permukaan komposit yang dapat meningkatkan wettability dengan meningkatnya energi permukaan. Next. Selanjutnya masuk ke pengaruh coupling agent atau wettability pada komposit. Next. Karena coupling agent memiliki berat molekul rata-rata yang rendah, maka wettability dari matriks meningkat ketika jumlah coupling agent meningkat. Terdapat beberapa pengaruh coupling agent atau wettability pada komposit, diantaranya yaitu pendispersi serat. Komposit polipropilena dengan serat kayu atau fiberwood dapat digunakan sebagai pengganti bahan komposit konvensional yang mahal dan kurang bersahabat dengan lingkungan. Komposit polipropilena dengan penguat serat kayu mempunyai kelemahan seperti adhesi antar muka yang rendah, keseimbangan impak yang rendah, dispersi serat tidak homogen, dan rentan terhadap air. Yang kedua yaitu mengubah permukaan penguat menjadi hidrofobik. Penggunaan coupling agent sebagai perubah permukaan penguat menjadi hidrofobik dilakukan karena mampu mengikat polimer dengan baik. Yang ketiga ialah
Interfacial adhesion yang mempengaruhi antara matriks dan permukaan serat dapat meningkatkan kekuatannya yang disebabkan terdapat adanya ikatan kimia antar molekul tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu bahan coping agent pada komposit. Next. Di mana bahan coping agent pada komposit ini merupakan bahan dari coping agent yang memiliki struktur umum RO, 3Si, CH2, H2, CH2X, di mana RO sendiri merupakan kelompok yang terhidrolisis, sedangkan X sendiri merupakan kelompok organik fungsional seperti amino dan lain sebagainya. Next. Kemudian terdapat jenis-jenis silane dari coping agent. Nah, di sini merupakan salah satu dari jenis silane coping agent. Yang pertama ada vinitrimetoxysilane yang merupakan bentuk silane yang memiliki gugus monofungsional, di mana jenis silane ini biasanya digunakan untuk peningkatan sifat mekanis pada kedokteran gigi. Yang kedua ada gamma metoxypropytrimetoxysilane yang merupakan gugus monofungsional yang berfungsi untuk restorasi pasak dan sementasi keramik. Dan yang ketiga ada silane zirconates detinates yang merupakan bahan pengikat untuk meningkatkan sifat mekanis dan sifat fisik resi yang berfungsi untuk mengikat filler matriks dan juga sebagai bahan filler ke matriks dan stress absorber yang akan meneruskan tekanan dari matriks ke partikel pengisi. Next. Baik, selanjutnya penggunaan coupling agent pada komposit. Penggunaan coupling agent pada komposit dapat dilakukan melalui beberapa metode yang berbeda, tergantung pada jenis komposit yang dibuat dan bahan yang digunakan dan aplikasi yang diinginkan. Secara umum, metode penggunaan coupling agent terbagi menjadi 4, yaitu metode pencampuran langsung, metode penyemprotan, metode pengendapan, dan metode in situ. Yang pertama, metode pencampuran langsung adalah metode yang paling umum digunakan dalam penggunaan komposit dengan menggunakan coupling agent. Pada metode ini, coupling agent dicampur langsung dengan matriks polimerik dan serat penguat pada saat pembuatan komposit. Proses pencampuran dilakukan dengan menggunakan mesin campur seperti mixer band atau mesin pencampur 2 gulungan. Yang kedua, metode penyemprotan. Metode penyemprotan coupling agent digunakan pada komposit yang dibuat dengan menggunakan serat penguat in situ seperti pada proses kulturis. Pada metode ini, coupling agent disemprotkan pada serat penguat sebelum serat penguat dicampurkan dengan metode matriks polimerik. Selanjutnya ada metode perendaman. Metode perendaman coupling agent yang digunakan pada komposit dibuat dengan menggunakan serat penguat discontinue, seperti pada proses hand lay-up. Pada proses ini, serat penguat direndam dalam coupling agent sebelum dicampurkan dengan matriks polimerik. Proses perendaman harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa coupling agent menempel dengan baik pada serat penguat. Dan yang terakhir ada metode in situ. Metode in situ coupling agent digunakan pada komposit termoplastik yang diproduksi dengan menggunakan proses pembentukan ulang. Pada metode ini, coupling agent diaktifkan pada saat proses produksi komposit, misalnya melalui pemanasan atau radiasi. Proses aktivasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa coupling agent menempel dengan baik pada serat penguat dan matriks polimerik. Next. Selanjutnya ada pengaruh wettability dan coupling agent pada sifat mekanik komposit. Dalam komposit, wettability dapat mempengaruhi adhesi antara matriks dan serat penguat. Jika wettability-nya buruk, maka adhesi antara matriks dan serat akan lemah, sehingga menyebabkan kekuatan mekanik yang rendah. Sebaliknya, jika wettability-nya baik, maka adhesi akan kuat, sehingga meningkatkan kekuatan mekanik. Selanjutnya, coupling agent dapat membentuk ikatan kimia antara matriks dan serat, sehingga meningkatkan kekuatan mekanik. Selain itu, coupling agent juga dapat meningkatkan wettability, sehingga dapat meningkatkan adhesi antara matriks dan serat. Ya, adapun kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu
Wettability pada komposit bisa terjadi jika serat dan matriks buruk, maka serat tidak akan bisa terikat dengan matriks yang menyebabkan kualitas kekuatan komposit akan menurun. Wettability juga merupakan polimer yang merekatkan inorganic filler dengan polimer matriks dan tidak saling berikatan serat dengan air. Sedangkan natural fiber akan mengikuti sifat asli yang cenderung berikatan dengan air. Baik, selanjutnya ada referensi. Berikut adalah referensi yang kita pakai, bisa dilihat pada PPT. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.